Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami din nabi Muhammadin nabiyya rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaukum bihi la'allakum tattaqun. Bapak pimpinan jamaah subuh yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bersama-sama memperingati tahun baru Hijriyah, tahun yang menjadi awal dari kebangkitan Islam di masa lalu. Tentu banyak hal-hal yang harus kita ambil pelajaran di sana. Banyak nilai-nilai yang hendaknya menjadi renung kita bersama, kemudian menjadi sikap hidup kita. Sehingga kemudian Hidayatullah oleh Al-Marhum Ustaz Abdul Said dijadikan Muharram sebagai satu momen setiap tahun diperingati untuk diambil spiritnya, untuk diambil pelajaran, untuk diambil semangatnya, sehingga dalam kondisi seperti itu mereka tetap teguh dengan keyakinannya. Demikian hendaknya yang kita warisi dari peristiwa tahun baru itu. Kalau tahun-tahun baru yang biasa dilakukan orang ya sekedar hura-hura, tetapi tidak seperti itu kita memperingati tahun baru. Penuh dengan kehikmatan, penuh dengan nilai-nilai sejarah, dan penuh dengan pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi tentang peran pemuda, yang ternyata memang merekalah yang punya segalanya, punya tenaga yang kuat, punya pikiran yang masih bersih, punya angan-angan yang tinggi, dan mereka hendaknya juga kemudian bisa mengaplikasinya dalam kehidupan mereka. Kalau sekarang ini yang sering kita dengar, di mana ada pemuda, di sana ada kerusuhan. Nah, kumpulnya kita pemuda-pemuda ini bukan kerusuhan yang kita ciptakan, tapi kesejukan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Beberapa hari yang telah lalu saya mendengar dialog di dalam salah satu pengajian. Saya terkesima mendengar bahwa ternyata Imam Syafi'i itu 15 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun. Itu umur masih anak-anak itu. Barangkali memang kita perlu menggali nilai-nilai sejarah. Apa dan bagaimana mereka bisa seperti itu. Sejarah Rasul tentu sudah harus menjadi makanan kita. Sejarah sahabat juga setiap saat menjadi makanan kita juga. Dan sejarah-sejarah lain pun hendaknya bisa mewarnai kehidupan kita ini. Setelah sejarah kita bisa mengambil pelajaran. Umur 15 tahun menjadi mufti. Belum ada sekolah kayak sekarang ini. Belum ada gelar-gelar seperti sekarang ini. Mereka bisa menjadi manusia sehebat itu. Apa kira-kira yang mereka lakukan? Kondisi seperti apa yang mereka alami? Barang inilah yang mestinya kita perlu pelajari. Kita ciptakan kondisi-kondisi agar supaya bisa lahir manusia-manusia seperti Syafi'i itu. 15 tahun sudah tidak main kelereng, tetap menjadi mufti. Satu peristiwa yang sangat menakjubkan. Memang berbicara masa lalu, kadang-kadang pikiran kita selalu dihantui oleh
pikiran-pikiran nakal. Itu dulu, sekarang kan berbeda. Nah, kata-kata sih hendaknya jangan ada. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Termasuk hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip di lembaga kita ini dulu, hendaknya juga tetap eksis sampai sekarang dan sampai nanti. Bisa sampai 50 tahun seperti ini ya karena ada prinsip-prinsip itu. Karenanya prinsip selanjutnya bahwa 5 tahun ke depan harus melahirkan manusia lebih hebat dari sekarang merupakan satu cita-cita yang harus kita dukung bersama. Kita semuanya ikut mendoakan dan mengupayakan dengan berupaya dan usaha bagaimana kita semuanya bisa mentaati aturan yang ada, bisa konsisten dengan aturan yang telah digariskan oleh para pengurus dan oleh kita semuanya. Semuanya bermaksud dan bertujuan kita menjadi manusia yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Kita ingin menjadi manusia sebagaimana manusia yang pernah lahir di masa-masa lalu. Itulah sebabnya kenapa sistem mata waktu menjadi model. Karena dari sanalah kita bisa mengambil pelajaran. Begitu Allah menuntun kepada Rasulnya, dan begitu Rasul menuntun kepada sahabatnya, sehingga lahirlah manusia-manusia seperti mereka. Maka sudah selayaknya kalau hal ini kita pelajari terus, kita dalami. Apa-apa rahasia yang mereka lakukan, apa-apa hal-hal yang mereka utamakan sehingga lahir manusia-manusia seperti itu. Kemudian kenapa sekarang tidak bisa? Memang berdasar kualitas mungkin tidak akan menyamai. Karena sebagai masalah masaku kata Nabi, tidak akan seperti itu dan tidak akan ada masa sebaik zaman Rasul. Akan tetapi mirip-mirip mereka tentu menjadi harapan keinginan kita semuanya. Bagaimana Imam sampai 15 tahun menjadi mufti. Kita ini sudah menjelang waktu maghrib, belum punya kemampuan apa-apa. Hendaknya menjadi renungan buat kita semuanya. Kondisi apa yang tercipta waktu itu, dan kita ciptakanlah kondisi tempat ini agar hal itu bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan bisa mewarnai anak-anak kita, sehingga anak-anak kita memang anak-anak yang memang bisa terbentuk, anak-anak yang memang bisa terwarnai oleh kondisi itu. Itulah kewajiban kita semuanya merencanakan. Kewajiban kita semuanya membuat satu kondisi dan suasana agar sebuah kondisi suasana ini makin hari makin baik, bisa menelurkan dan bisa melahirkan kader-kader kita harapkan bersama. Kepada mahasiswa yang baru kita doakan mudah-mudahan mereka konsisten dan mereka bisa taat dengan aturan yang ada, dan mereka jangan terwarnai, jangan tercampuri oleh pikiran-pikiran yang bisa membuat mereka semuanya bisa terganggu. Mari kita konsisten, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, penggalian kepada sejarah Rasul dan sejarah-sejarah masa lalu yang bisa memberikan semangat buat kita semuanya. Kita sangat sadar bahwa kondisi sekarang ini kondisi yang sangat menentukan. Ke depan kita insya Allah akan melihat satu suasana yang berbeda dari kondisi sekarang. Banyaknya manusia-manusia berhijrah dari yang betul-betul memang tidak karuan, dari manusia-manusia yang memang tulus murni, mereka berhijrah berputar 180 derajat. Tidak sedikit. Ada apa kira-kira ini di negara kita ini? Alhamdulillah, Al-Quran sudah menjadi hiburan buat kita semuanya. Anak-anak kita sudah menjadi Al-Quran sebagai satu nyanyian setiap saat dan setiap harinya. Dan kita berharap dari mereka-mereka lah nanti akan lahir manusia-manusia yang jauh lebih baik daripada kita semuanya.
Saya sering katakan bahwa 50 tahun lalu kita tidak punya apa-apa. Kemudian 5 tahun kedua sekarang ini kita sudah punya segalanya. Maka 50 tahun ke depan seperti apa kira-kira? Kami tidak bisa membayangkan. Bicara manusia, melihat ke belakang, harus lebih baik, harus lebih semangat, harus lebih punya kualitas yang dibarengi dengan kualitas mental, kualitas sikap. Tidak sedikit mereka yang kemudian ya sudah kita belajar saja, tidak usah kerja-kerja yang lain. Sejarah kita ini tidak seperti itu. Kita menciptakan kerja keras, mau satu warna yang tidak boleh berubah. Dari itu kemudian kita tercipta seperti ini. Karena kerja keras, dengan semangat keras, berpikir dan ibadah yang keras, sehingga lahirlah kondisi seperti sekarang ini. Kita berharap ke depan ada suasana yang jauh lebih baik daripada yang sekarang, lebih baik daripada dulu-dulu. Dulu merupakan fondasi-fondasi yang bisa diambil pelajaran, kemudian dikembangkan. Apa dan kenapa bisa seperti itu? Ditambah lagi dengan sejarah-sejarah Rasul, para sahabat, dan para ulama-ulama kita semuanya, termasuk ulama-ulama para mujaddid. Sekali lagi, Imam Syafi'i 15 tahun sudah menjadi mufti. Tentu ada suasana yang bisa kita ciptakan. Kendati pun tentu belum sekualitas seperti itu, tapi kita bisa mengupayakan. Paling kurang ada langkah, ada perencanaan, agar anak-anak bisa meningkat kualitas kedewasaannya. Jangan kemudian sebaliknya, anak-anak yang sudah besar masih bertingkah seperti anak-anak. Karenanya peran-peran ke depan ini pemuda yang perlu dilibatkan banyak. Bagaimana mereka bisa memperankan dirinya. Mereka punya semangat, mereka punya kekuatan, mereka punya ilmu. Sejauh mana mereka, kita yang tua tinggal mendoakan, tinggal mendukung, tinggal memberikan saran, tinggal memberikan teguran-teguran kalau memang perlu ditegur. Kami yakin lewat kerja keras para pengurus yang ada, dengan kesungguhannya yang tak kenal lelah, semoga kita semuanya mendukungnya dan kita mentaati aturan-aturan yang ada. Demikian kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.